Pertemuan dengan Sarah. Suasana pagi di rumah sakit masih terasa sunyi. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma disinfektan menusuk hidung. Aku duduk di samping ranjang rumah sakit, menatap wajah perempuan yang terbaring lemah di depanku. Dialah korban yang suamiku tabrak semalam. Wajahnya pucat, namun senyum kecil tetap tergurat di bibirnya. Aku menarik napas panjang, mencoba memberanikan diri untuk bicara. "Mbak, maafkan suami saya ya. Kami benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Saya berjanji akan bertanggung jawab sampai Mbak sembuh total," ucapku pelan. Perempuan itu menoleh, matanya yang redup menatapku. "Nggak apa-apa, Mbak," ujarnya lirih. "Saya juga salah. Waktu itu saya nyeberang jalan nggak lihat-lihat. Kecelakaan ini bukan cuma salah suami Mbak." Aku menatapnya, merasa semakin bersalah. Bagaimanapun juga, suamiku yang menabraknya. Aku berusaha menenangkan diri lalu bertanya pelan, "Nama Mbak siapa?" "Sarah," jawabnya singkat. Aku mengangguk. "Mbak Sarah? Ada keluarga yang bisa saya hubungi? Biar mereka tahu kondisi Mbak." Sarah menggeleng pelan. "Saya nggak punya keluarga di sini, Mbak. Saya sendirian aja di kota ini." Suaranya tercekat. "Nggak ada siapa-siapa." Hatiku mencelos. Perempuan ini sebatang kara? Aku memandangnya. Mataku mulai terasa panas. Ada rasa iba yang menyelusup di hatiku. Aku terdiam sesaat, berpikir bagaimana caranya agar bisa membantu. Setelah beberapa saat, aku memberanikan diri bicara lagi. "Kalau begitu, Mbak Sarah tinggal di rumah kami dulu aja sampai sembuh. Saya dan suami akan bantu merawat Mbak." Sarah tampak terkejut. "Nggak usah, Mbak. Nggak enak saya. Ini aja udah merepotkan kalian." Aku tersenyum kecil berusaha meyakinkannya. "Nggak apa-apa, Mbak. Ini juga bentuk tanggung jawab dari kami. Mbak butuh tempat untuk sembuh, kan? Masa mau sendirian di sini?" Sarah terdiam. Tatapannya kosong, seolah menimbang-nimbang tawaranku. "Tapi, nggak ada tapi-tapian. Saya nggak mau Mbak sendirian merawat luka-luka itu. Lagi pula, rumah sakit ini mahal. Kami juga nggak punya uang banyak kalau Mbak harus lama di sini." Sarah menatapku dengan sorot mata penuh haru. "Mbak baik banget," bisiknya pelan. Aku tersenyum lagi. "Udah, nggak usah pikirin yang macem-macem. Ini tanggung jawab kami. Nanti setelah Mbak sehat, kita pikirin lagi." Setelah beberapa hari, akhirnya Sarah keluar dari rumah sakit dan tinggal bersama kami. Aku membantu membawakan tas kecil berisi beberapa pakaiannya. Dia hanya membawa barang seadanya, pakaian lusuh, sebuah dompet kecil, dan beberapa barang pribadi lainnya. Di rumah, Sarah mulai beradaptasi dengan keadaan kami. Dia banyak beristirahat di kamar kecil dekat ruang belakang. Meski lukanya tidak parah, kakinya masih terkilir dan membuatnya sulit berjalan. Hari itu, saat aku membawakan teh hangat untuknya, Sarah mulai bercerita. "Mbak, terima kasih ya. Saya nggak tahu harus gimana kalau nggak ada Mbak dan suami Mbak." Aku duduk di tepi tempat tidurnya. "Nggak usah mikirin itu, Mbak Sarah. Udah jadi tanggung jawab kami, Mbak tinggal fokus sembuh aja." Sarah tersenyum samar. "Saya ini nggak punya siapa-siapa, Mbak. Dulu saya pernah menikah, tapi suami saya meninggal dunia 2 tahun lalu. Sejak itu saya hidup sendirian. Saya bekerja di toko untuk bayar kontrakan dan makan sehari-hari." Suaranya mulai bergetar. "Sekarang, karena kejadian ini, saya malah dipecat. Saya nggak tahu harus gimana." Aku terkejut. "Dipecat? Mbak Sarah, kok bisa?" Sarah menghela napas panjang. "Toko tempat saya kerja nggak mau ambil risiko. Saya sakit begini. Mereka pikir saya nggak bisa kerja lagi. Jadi saya dipecat." Aku menatapnya iba. Perempuan ini benar-benar dalam keadaan sulit. Aku menggenggam tangannya erat. "Mbak Sarah, jangan khawatir ya. Nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama. Mbak istirahat aja dulu di sini. Nggak usah mikirin hal lain." Sarah menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mbak baik banget. Saya nggak tahu harus balas apa." "Nggak usah dibalas, Mbak. Doain aja semoga semuanya cepat membaik," jawabku lembut. Hari demi hari berlalu. Seiring waktu, aku dan Sarah semakin akrab. Aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Perempuan kuat yang berusaha bertahan hidup meski diterpa banyak masalah. Sarah memang seorang janda, tapi dia tetap tegar menjalani hidupnya. Suatu sore, saat kami duduk di teras sambil minum teh, Sarah berkata pelan, "Mbak, saya nggak tahu apa saya pantas tinggal di sini lama-lama. Saya ini cuma merepotkan."
Aku menoleh cepat. Jangan ngomong kayak gitu, Mbak Sarah. Justru saya senang bisa bantu. Lagi pula Mbak Sarah kan sekarang udah kayak keluarga buat saya. Sarah tersenyum kecil. Saya beruntung banget ketemu Mbak. Mungkin ini jalan dari Allah biar saya nggak sendirian. Aku tersenyum, meski dalam hati aku sadar, ini semua baru permulaan. Aku tak tahu bahwa kehadiran Sarah di rumah ini kelak akan membawa perubahan besar dalam kehidupanku dan suamiku. Hari itu, aku duduk bersama suamiku di ruang tengah. Putraku tertidur pulas di kamarnya, sedangkan Sarah sedang beristirahat setelah seharian membantu di rumah. Aku menatap suamiku, mencoba mencari waktu yang tepat untuk membicarakan sesuatu yang sudah kupikirkan sejak lama. Mas, panggilku pelan, memastikan suamiku mendengarku. Suamiku menoleh. Iya, ada apa? Aku mau bilang sesuatu soal Sarah. Kalau orang tuaku tanya, kita bilang saja kalau Sarah kecelakaan, tapi bukan karena Mas. Aku cuma ingin bantu dia dan aku nggak mau bikin orang tua curiga. Jelasku hati-hati. Suamiku mengangguk pelan. Iya nggak apa-apa, yang penting niat kita baik. Keesokan harinya, saat orang tuaku datang berkunjung, aku mengikuti rencana yang kususun semalam. Pak, ini Sarah. Dia lagi butuh bantuan. Kebetulan kemarin kecelakaan kecil. Sekarang tinggal sementara di sini, sampai sembuh. Orang tuaku menatap Sarah dengan wajah iba. Ibuku langsung meraih tangan Sarah, mengelusnya penuh kasih. Aduh nak, nggak apa-apa kan? Kasihan kamu. Untung ada anak saya yang bisa bantu, ujar ibu lembut. Sarah tersenyum kecil, suaranya pelan dan sopan. Iya bu, terima kasih banyak sudah mau menerima saya di sini. Sejak hari itu, orang tuaku juga dekat dengan Sarah. Bagaimana tidak? Sarah memang punya sikap yang baik dan sopan. Dia bisa mengambil hati siapa saja. Bahkan ibu sering memuji Sarah di depanku, mengatakan bahwa Sarah anak yang baik dan rajin. Waktu berlalu, luka-luka Sarah mulai sembuh total. Namun masalah baru muncul. Sarah mulai sibuk mencari pekerjaan, tapi beberapa hari berlalu tanpa hasil. Hingga suatu sore, suamiku pulang dari kios dengan wajah lesu. Karyawan di kios cuti lagi. Kali ini katanya dia nggak bisa balik kerja karena harus merawat orang tuanya yang sakit, jelas suamiku. Aku berpikir sejenak, lalu sebuah ide terlintas di benakku. Mas, gimana kalau Sarah aja yang kerja di kios? Dia kan lagi cari kerja juga, daripada dia pusing-pusing. Suamiku terdiam lalu mengangguk. Boleh juga, nanti aku tanya Sarah aja langsung. Ketika kami menyampaikan tawaran itu, Sarah menolak dengan wajah canggung. Mbak, saya takut malah merepotkan. Aku tersenyum menenangkan. Bukan merepotkan, Mbak Sarah. Justru ini membantu kami juga. Kios kan butuh karyawan, sementara Mbak Sarah juga butuh pekerjaan. Anggap aja ini rezeki dari Allah. Sarah akhirnya setuju, dan tibalah hari pertamanya bekerja di kios. Aku sedikit khawatir, takut kalau Sarah tidak cocok atau pelanggan tidak menyukainya. Namun kekhawatiranku terbukti salah. Sarah ternyata cekatan dan rajin sekali. Bahkan suamiku pulang membawa kabar baik di malam harinya. Sarah itu hebat, Dick. Dia tahu cara beres-beres kios, rapiin barang-barang, sampai nyusun stok dagangan. Pelanggan juga senang lihat kios jadi lebih bersih, ucap suamiku dengan semangat. Aku ikut senang mendengarnya. Keesokan harinya, aku sengaja berkunjung ke kios. Mataku langsung takjub melihat perubahan di sana. Kios yang biasanya berantakan sekarang tampak bersih, rapi, dan teratur. Semua ini berkat Sarah. Masya Allah, Sarah kok rapi begini? Keren banget loh. Seruku sambil tersenyum lebar. Sarah hanya tersipu malu. Ah mbak, saya cuma bantu beres-beres aja. Kalau kios bersih, kan pelanggan jadi senang. Sejak Sarah bekerja di kios, rezeki kami terasa semakin lancar. Pelanggan terus berdatangan, bahkan kadang kami kewalahan melayani mereka. Aku mulai ikut membantu di kios jika sedang terlalu ramai. Entah kebetulan atau bukan, sejak Sarah hadir, usaha kami terasa lebih maju. Hari-hari berlalu begitu cepat. 1 tahun kemudian, Sarah masih tinggal bersama kami. Anehnya, aku sama sekali tidak merasa terganggu. Bahkan rasanya seperti ada saudara sendiri di rumah ini. Sarah benar-benar sosok yang baik hati. Dia selalu membantu pekerjaan rumah tanpa kuminta. Saat aku sibuk mengurus anakku, Sarah dengan sigap menyapu lantai, mencuci baju, atau memasak makanan.
Tapi aku tetap berusaha tidak memanfaatkan kebaikan Sarah. Sarah, jangan semua dikerjain. Saya masih bisa kok ngerjain sendiri. Tegurku lembut suatu hari ketika melihat Sarah sibuk mencuci piring di dapur. Sarah menoleh, tersenyum kecil. Enggak apa-apa, Mbak. Saya senang bantu-bantu. Lagi pula, saya juga tinggal di sini. Masa iya saya diam aja? Aku hanya bisa menghela napas sambil tersenyum. Sungguh, Sarah ini orang yang benar-benar baik. Aku merasa beruntung bisa mengenalnya. Namun, jauh di dalam hatiku ada perasaan aneh yang muncul. Sebuah firasat yang sulit kujelaskan, seolah ada sesuatu yang belum aku ketahui tentang Sarah. Meski begitu, aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Bagiku, Sarah adalah rezeki yang dikirim oleh Allah untuk keluarga kami. Seiring berjalannya waktu, toko kami terus berkembang. Kebutuhan akan karyawan semakin meningkat, dan akhirnya kami memutuskan untuk menambah 2 orang lagi. Kami juga menyewa toko di sebelahnya. Bisnis kami semakin meluas, bahkan mampu menyewa 2 pintu toko. Keberhasilan ini benar-benar membawa kebahagiaan besar untukku. Alhamdulillah, toko yang dulu hanya dikelola dengan 3 orang karyawan, kini berkembang menjadi 6 orang. Aku tak bisa menutupi kebahagiaanku. Kehadiran Sarah benar-benar membawa rezeki yang melimpah untuk keluarga kami. Ekonomi kami semakin baik, gaji karyawan pun bisa kami naikkan karena toko semakin ramai. Semua itu adalah berkat usaha dan kerja keras suamiku. Namun meski begitu, ada satu hal yang tak bisa kututupi. Kebahagiaan keluargaku ternyata tak selalu berjalan seiring dengan keberhasilan ekonomi. Di luar kenyataan bahwa ekonomi kami semakin membaik, kehidupan rumah tanggaku mulai hancur. Suamiku berubah menjadi sosok yang berbeda. Dulu, dia selalu penuh perhatian dan romantis. Kami sering menghabiskan waktu bersama, bercakap-cakap ringan setelah hari yang panjang. Namun, semua itu kini hanya kenangan. Aku tak tahu apa yang mengubahnya, tetapi yang pasti, suamiku kini semakin cuek denganku. Saat itu aku merasa seolah berada di luar hidupnya. Dia lebih sering menghabiskan waktu di toko, sibuk dengan urusan yang tampaknya tak pernah selesai. Aku bisa memahami kesibukannya, tentu saja. Toko semakin berkembang dan dia harus mengawasi semuanya dengan seksama. Tapi seiring berjalannya waktu, aku merasa ada yang hilang di antara kami. Aku mulai merasa seperti bukan lagi istri baginya. Aku jarang sekali ke toko karena aku lebih fokus mengurus anak kami. Suamiku selalu mengaku lelah seharian di toko, dan aku bisa mengerti itu. Namun entah mengapa, setelah dia pulang, dia selalu lebih memilih bermain ponsel daripada menghabiskan waktu bersama anaknya. Aku hanya bisa melihatnya dari jauh, merasakan ketegangan yang semakin nyata. Mas, kenapa kita nggak main bareng anak sebentar? Dia kan sudah rindu. Kataku suatu hari, mencoba mengajak suamiku bercakap-cakap. Dia menatapku dengan ekspresi lelah. Aku capek deh, sudah seharian di toko, jangan ganggu aku sekarang ya. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Kalimat itu sangat menusuk hatiku. Suamiku yang dulu selalu sabar dan penuh kasih, kini berubah menjadi sosok yang tidak peduli. Aku merasa kecewa, tetapi aku berusaha memahami. Mungkin benar dia kelelahan setelah berhari-hari mengelola toko yang semakin ramai. Namun, semakin hari aku semakin merasa terabaikan. Ketika aku bertanya tentang pekerjaannya, dia hanya memberi jawaban yang singkat dan tidak berbobot. Dia tidak pernah lagi mengajak anak kami bermain, tidak peduli apakah aku lelah atau tidak. Setiap kali aku meminta bantuan, dia hanya menjawab dengan kata-kata yang menyakitkan. Biar aku saja yang mengerjakan ini, Mas. Lagian kan aku juga capek. Kataku pada suatu hari ketika melihat suamiku duduk sambil memandangi ponselnya. Dia menoleh ke arahku, kemudian menjawab dengan nada yang kasar. Aku kan sudah lelah seharian di toko. Jangan mengeluh terus, aku nggak mau dengar lagi. Aku terdiam, terkejut dengan jawabannya yang begitu tajam. Aku merasa tidak dihargai. Rasanya seperti ada jarak yang semakin besar antara kami. Aku tahu, mungkin suamiku memang kelelahan. Toko semakin ramai, banyak pelanggan datang dan pergi. Bahkan, menurut suamiku, dia harus menambah 1 karyawan lagi karena jumlah pelanggan yang terus meningkat. Dia bilang, kasihan kalau cuma beberapa orang yang harus melayani banyak pelanggan. Kalau begini terus, kita kewalahan. Aku
memang merasa kasihan pada suamiku yang bekerja keras, tetapi di sisi lain, aku merasa terpinggirkan. Aku merasa seperti hanya menjadi pelengkap dalam hidupnya, bukan lagi orang yang dia cintai. Suatu malam, aku duduk di samping suamiku yang asyik dengan ponselnya. Aku memandangnya dengan rasa bingung dan terluka. Mas, aku merasa kita mulai kehilangan arah. Dulu kita sering ngobrol, bercanda, sekarang semuanya terasa hampa. Aku nggak tahu kenapa kamu jadi seperti ini, kataku dengan suara yang hampir terdengar seperti bisikan. Suamiku menatapku dengan tatapan kosong, tanpa ada penyesalan atau perhatian. Aku hanya butuh waktu untuk diri sendiri deh. Aku lelah dan aku nggak ingin selalu mikirin semuanya. Itu saja, jawabnya tanpa emosi. Aku merasa seperti ditampar. Suamiku yang dulu penuh kasih, kini seolah menjadi orang asing. Aku tak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku ingin agar rumah tangga kami kembali seperti semula, tapi sepertinya itu hanya harapan kosong. Namun, meskipun begitu, aku mencoba untuk tetap kuat. Aku tidak ingin anak kami tumbuh dengan ketegangan di rumah. Aku tidak ingin dia merasakan perpisahan atau kesedihan yang berlarut-larut. Jadi meskipun hatiku terluka, aku tetap berusaha untuk menjadi istri yang baik, meskipun rasanya semakin sulit. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk berbicara dengan suamiku secara terbuka. Mas, kita harus bicara serius. Aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Aku nggak bisa hanya menjadi ibu rumah tangga yang terabaikan. Aku butuh perhatianmu. Kita harus bicarakan ini. Suamiku menghela napas panjang dan akhirnya menatapku dengan tatapan yang lebih lembut. Aku tahu kamu merasa kecewa deh, tapi aku cuma butuh waktu untuk diriku sendiri. Toko, pelanggan, semua itu membuatku stres. Aku nggak bisa memikirkan semuanya sekaligus. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Aku mengerti, Mas. Tapi aku juga ingin kita bisa saling mendukung. Aku nggak bisa terus seperti ini, merasa sendiri di tengah-tengah kesibukanmu. Suamiku akhirnya mengangguk pelan, seolah menyadari apa yang terjadi. Aku minta maaf deh. Mungkin aku terlalu fokus pada toko dan pekerjaan. Aku janji, aku akan lebih memperhatikan kamu dan anak kita. Kita akan coba perbaiki semuanya. Saat itu, aku merasa sedikit lega. Mungkin ada harapan bagi kami untuk memperbaiki semuanya. Namun, aku tahu perjalanan kami tidak akan mudah. Kami harus saling mengerti dan berusaha lebih keras untuk menjaga rumah tangga kami. Catatan. Menggambarkan perubahan pada suami yang semakin cuek, memberi kesan bahwa masalah ekonomi dan kesibukan pekerjaan memengaruhi hubungan mereka. Dialog emosional. Meningkatkan ketegangan dalam hubungan rumah tangga dengan kata-kata yang lebih menyakitkan dan refleksi karakter yang lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, toko kami semakin berkembang pesat. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras suamiku dan Sarah. Jika dulu kami hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya memiliki lebih dari satu toko, kini kami bisa merasakannya. Tak hanya satu pintu toko yang kami miliki, kini sudah ada 2 toko yang berdampingan. Penjualan meningkat setiap bulan, dan karyawan semakin banyak. Aku tak bisa menyangkal bahwa aku merasa bangga melihat semua pencapaian ini. Aku bisa membeli apa saja yang aku inginkan. Bahkan mobil impian yang dulu hanya bisa aku lihat di iklan, kini sudah ada di garasi rumah. Namun, semakin banyak yang kami raih, semakin terasa pula kehampaan yang mengisi ruang rumah tanggaku. Aku duduk di ruang tamu, memandang keluar jendela dengan perasaan yang sulit aku ungkapkan. Rumah kami yang besar, penuh dengan segala kemewahan, malah terasa kosong. Aku tidak bisa menyangkal bahwa dulu, ketika kami hidup lebih sederhana, aku merasa jauh lebih bahagia. Meski uang kami terbatas, keluarga kami penuh dengan tawa dan kebersamaan. Sekarang, meskipun apapun yang aku inginkan bisa terwujud, kebahagiaan itu rasanya seperti hilang. Aku merindukan suamiku yang dulu, suami yang penuh perhatian, yang selalu ada untukku. Namun kini, suamiku yang dulu itu terasa sangat jauh dariku. Dulu, ketika pulang dari kerja, suamiku akan menyapaku dengan senyuman, menanyakan bagaimana hariku, dan berbagi cerita tentang apa yang terjadi di tempat kerjanya. Aku merasa dihargai, merasa bahwa aku penting baginya. Tapi sekarang, tidak ada lagi perhatian itu.
Setiap kali aku berbicara, dia hanya memberi jawaban singkat, seolah-olah dia lebih tertarik dengan pekerjaan dan urusan di luar rumah. Aku sering merasa seperti orang asing dalam rumah sendiri. Aku membuka laci meja dan melihat foto pernikahan kami, foto saat kami masih muda dan penuh semangat, foto yang menunjukkan betapa bahagianya kami dulu. Aku merasakan sesak di dadaku. Kenapa semuanya bisa berubah begitu cepat? Apa yang salah dengan pernikahan kami? Toko semakin maju, keuangan kami melimpah, tapi aku merasa semakin jauh dari suamiku. Aku merindukan kehangatan yang dulu kami miliki, tetapi itu terasa seperti kenangan yang semakin memudar. Aku melirik jam dinding. Waktunya sudah hampir siang, dan aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bisa membuat suamiku merasa dihargai lagi. Aku memutuskan untuk memberi kejutan. Mungkin dengan ini hubungan kami bisa kembali seperti dulu. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku masih peduli, bahwa aku masih mencintainya seperti dulu. Aku ke dapur, mulai memasak makanan favoritnya. Aku tahu betul apa yang ia suka. Nasi goreng dengan ayam kecap dan sambal terasi. Aku memasaknya dengan penuh cinta, mencoba memasak sebaik mungkin, berharap makanan ini bisa membawa senyum kembali ke wajah suamiku. Setiap potongan sayuran dan daging yang kupotong, setiap rempah yang kupilih dengan hati-hati, semua itu aku lakukan dengan satu harapan, agar suamiku merasakan bahwa aku masih ada untuknya. Aku berharap dengan kejutan kecil ini bisa mengembalikan keharmonisan rumah tangga kami. Makanan sudah siap dan aku pun menata semuanya dalam kotak makan siang. Aku memasukkan nasi goreng, lauk pauk, dan sayuran dengan hati-hati agar semuanya tetap rapi. Aku pun segera bersiap-siap dan menunggu kesempatan yang tepat untuk berangkat ke toko. Aku memutuskan untuk datang lebih awal hari itu, agar suamiku tidak membeli makan di luar. Biasanya, jika aku tidak membawakan makanan untuknya, suamiku akan membeli makanan di luar. Aku tahu dia tidak begitu peduli, tapi aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku peduli. Bahwa aku ingin memberinya makanan yang aku masak sendiri. Sesampainya di toko, aku tidak melihat mobil suamiku. Mungkin dia sedang keluar, aku berpikir. Namun, aku tetap melangkah masuk ke toko dan menaruh makanan di meja kasir tempat di mana biasanya suamiku duduk. Aku juga memutuskan untuk tidak hanya membawakan makan siang untuk suamiku, tapi juga untuk karyawan-karyawan yang bekerja di toko. Aku tahu mereka pasti lelah setelah bekerja keras sepanjang pagi, dan aku ingin menunjukkan bahwa aku peduli pada mereka juga. Satu persatu, aku membagikan makanan yang kubawa untuk mereka. Senyuman mereka membuat hatiku sedikit lebih lega. Aku tersenyum, merasa puas karena bisa memberi sedikit kebahagiaan pada mereka. Namun, ada satu hal yang menggangguku. Suamiku dan Sarah tidak terlihat di toko. Aku bertanya pada salah satu karyawan yang ada di sana, dan dia memberi jawaban yang membuat hatiku tercekat. Mas dan Sarah pergi bareng tadi, Mbak. Kami nggak tahu kemana, jawab karyawan itu dengan ragu. Mendengar itu, hatiku langsung terasa berat. Suamiku dan Sarah pergi bersama. Kemana mereka pergi? Kenapa mereka tidak memberitahu aku? Rasa cemas mulai menguasai diriku, dan aku mulai merasa khawatir. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Aku menunggu mereka sampai hampir jam makan siang, tapi mereka tidak kunjung datang. Waktu terus berjalan, dan aku semakin gelisah. Kenapa suamiku belum kembali? Aku sudah menunggu cukup lama dan perasaan cemas ini semakin kuat. Di satu sisi, aku merasa tak enak hati karena belum makan, tapi yang lebih besar adalah kecemasanku terhadap keberadaan suamiku dan Sarah. Apa yang sedang mereka lakukan? Mengapa mereka pergi tanpa memberitahu aku? Aku melihat jam di dinding. Sudah hampir siang, dan aku mulai merasa tidak nyaman. Aku berusaha menghubungi suamiku melalui ponsel, tapi tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi dan lagi, tetapi tetap saja tidak ada yang mengangkat. Rasa tidak nyaman ini semakin menumpuk, dan aku mulai merasa seperti ada sesuatu yang sangat penting yang tidak aku ketahui. Akhirnya, hampir pukul 2 siang, suamiku dan Sarah kembali ke toko. Wajah suamiku terlihat sedikit gelisah, namun dia segera melangkah menuju meja kasir tanpa memberi aku perhatian lebih.
Aku merasa bingung, kecewa, dan sedikit marah. Aku sudah berusaha memberi kejutan untuknya, tetapi sepertinya suamiku malah semakin menjauh dariku. Aku mencoba untuk tidak menunjukkan perasaanku, tapi hatiku merasa hancur. Aku mengatur napasku, berusaha agar tidak menangis di hadapan karyawan yang ada di sekitar. Namun, rasa kecewa itu begitu dalam. Aku sudah melakukan yang terbaik, tetapi sepertinya tidak ada yang berubah. Apa yang harus aku lakukan? Suamiku duduk di meja kasir, membuka kotak makan siang yang kubawa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyantap makanan itu tanpa sepatah kata pun. Rasa sakit ini semakin menghujam hatiku. Aku sudah berusaha, tetapi aku merasa seperti aku tidak dihargai lagi. Apa yang harus aku lakukan agar suamiku kembali seperti dulu? Apa yang harus aku lakukan agar pernikahan kami bisa kembali seperti semula, penuh dengan cinta dan perhatian? Namun, yang lebih penting sekarang adalah apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara suamiku dan Sarah? Adakah sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan kerja di antara mereka? Aku merasa cemas. Tapi aku tahu satu hal. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Siang itu, perutku sudah keroncongan. Meskipun makanan yang kubawa sudah hampir dingin, aku tetap merasa tidak enak hati untuk memakannya sebelum suamiku datang. Karyawan-karyawan di toko sudah mulai memberi tanda bahwa aku sebaiknya makan terlebih dahulu. Mereka khawatir aku akan pingsan lagi jika terus menunggu. Ibu, lebih baik makan duluan aja, kalau nunggu mereka kayaknya sampai sore deh, kata salah satu karyawan dengan nada cemas. Aku menatap makanan itu, merasa berat untuk memulai makan tanpa suamiku. Makanan ini aku buat untuknya, dengan penuh cinta dan harapan bahwa kami bisa kembali seperti dulu. Tapi, setelah mendengar perkataan karyawan itu, aku mulai merasakan kekhawatiran yang lebih besar. Sejak kapan suamiku dan Sarah sering pergi bersama? Biasanya, jika ada urusan dengan barang, suamiku hanya akan menghubungi lewat telepon dan meminta untuk mengantarkan barang itu. Kenapa kali ini sepertinya berbeda? Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi? Kenapa mereka pergi begitu lama? Apa ada masalah? Gumamku pelan, mencoba memahami perasaan yang membingungkan ini. Aku mulai merasa cemas, bahkan gelisah. Tetapi tetap saja aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya aku memutuskan untuk makan dulu. Dengan berat hati, aku mulai menyantap makanan itu. Meskipun perasaan tidak enak terus menggerogoti hatiku. Aku tahu seharusnya aku tidak makan duluan. Tapi perutku sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Makanan yang kubawa menjadi dingin, dan aku tak ingin sia-sia. Aku terus memakannya dengan perasaan hampa, berpikir tentang suamiku dan Sarah, mencoba menghubungkan titik-titik yang belum jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Makanan itu terasa hambar meskipun rasanya masih enak. Aku melirik meja tempat biasanya suamiku duduk, berharap melihatnya datang dengan senyum lebar, menyapa aku seperti dulu. Namun, yang ada hanya kekosongan. Karyawan-karyawan lainnya sibuk dengan pekerjaan mereka, sementara aku hanya duduk dengan perasaan penuh tanda tanya. Setelah selesai makan, aku kembali terfokus pada perasaan cemas ini. Satu hal yang terus menggantung di kepalaku adalah betapa seringnya suamiku dan Sarah pergi bersama akhir-akhir ini. Biasanya, jika ada sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan atau barang, suamiku hanya akan menghubungi lewat telepon atau pesan. Kenapa kali ini berbeda? Kemana mereka sebenarnya pergi? Ada apa di balik semuanya? Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan cemas ini lebih lama. Aku memutuskan untuk menelpon suamiku, berharap mendapatkan penjelasan. Namun, saat aku mencoba menelepon, nomornya tidak aktif. Aku mencoba lagi dan lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Hatiku mulai panik. Ada apa dengan suamiku? Kenapa dia tidak mengangkat teleponku? Kenapa nomornya tidak aktif? Makin lama, kecemasanku semakin menjadi. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi padanya atau Sarah. Saat aku mulai merasa kebingungan dan panik, ponselku tiba-tiba berdering. Sebuah telepon masuk dari sahabatku Rina. Aku segera mengangkatnya, berharap mendengar kabar baik yang bisa sedikit menenangkan perasaanku. Halo, kamu di mana? Cepat kamu ke sini. Aku punya sesuatu yang akan membuatmu terkejut.
Tapi ingat ya, kamu jangan pingsan. Suara Rina terdengar riang, namun ada nada yang berbeda kali ini. Dia terdengar lebih serius, dan aku bisa merasakan kegelisahan dalam suaranya. Aku terdiam sejenak, tidak mengerti apa yang dia maksud. Biasanya, Rina memang suka membuat kejutan lucu yang terkadang tak masuk akal. Tapi kali ini, nada bicaranya lebih mendesak. Aku tahu dia bukan tipe orang yang suka bercanda dalam situasi seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang penting yang dia ingin sampaikan. Apa maksudmu, Rina? Tanyaku. Masih ragu-ragu. Kenapa tiba-tiba kamu ngomong seperti itu? Pokoknya kamu harus datang ke sini sekarang. Kalau enggak, kamu bakal menyesal seumur hidup, katanya tegas, dan itu membuatku semakin penasaran. Aku sedikit kebingungan, namun entah kenapa, aku merasa harus menuruti permintaannya. Rina adalah orang yang paling tahu tentang aku, dan aku yakin dia tidak akan bicara seperti itu tanpa alasan yang kuat. Aku pun bergegas pergi untuk menuju tempat yang dia maksud. Setelah beberapa menit perjalanan, aku akhirnya tiba di lokasi yang dimaksud. Ketika aku sampai, aku terkejut. Tempat yang dimaksud Rina adalah sebuah hotel. Aku memarkirkan mobilku di luar dan langsung menghubungi Rina melalui ponselku. Aku sudah sampai nih, di mana kamu? Tanyaku. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa detik kemudian, suara Rina terdengar kembali di telepon. Kamu di luar hotel? Cepat masuk. Aku ada di lantai 2. Aku akan menunggumu di kamar 207. Aku tidak bisa menyembunyikan perasaan bingung dan cemas. Ada apa di balik semua ini? Mengapa Rina mengajakku ke hotel? Kenapa dia begitu serius, bahkan memberi peringatan agar aku tidak pingsan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Aku melangkah masuk ke hotel itu, naik ke lantai 2, dan semakin dekat dengan kamar 2007. Setiap langkahku semakin berat, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk aku temui, sesuatu yang akan mengungkapkan kebenaran yang selama ini aku cari. Ketika aku sampai di depan kamar, aku berdiri sejenak, menarik napas dalam-dalam. Apa yang akan aku temui di dalam kamar itu? Akankah semua teka-teki yang mengganggu pikiranku selama ini terpecahkan? Aku mengetuk pintu dengan hati berdebar, menestri teradim. Aku masih terpaku di depan pintu kamar hotel, menunggu sahabatku yang sedang memberi petunjuk lewat telepon. Depannya kamu ngumpet di mana? Jangan ngagetin aku ya. Nanti kalau aku jantungan terus mati, aku hantui kamu. Kataku sambil tertawa, berusaha menghilangkan kegelisahan yang mulai menguasai diriku. Namun, tepat saat itu juga, ada tepukan dari belakang yang membuatku terlonjak. Aku benar-benar kaget, dan sebelum sempat mengatur napas, sahabatku, Rina, sudah menarik tanganku dengan cepat tanpa sepatah kata pun. Telepon kami masih tersambung, namun dia langsung membimbingku masuk ke dalam hotel, menuju resepsionis. Mbak, atas nama Pak Wiyadinata, di kamar nomor berapa? Tanyanya dengan nada yang tegas. Resepsionis terlihat sedikit ragu, namun kemudian berkata, "Maaf Ibu, ini siapa ya? Kami tidak bisa memberikan informasi tentang pelanggan sembarangan." Rina tampak tidak sabar. "Ini istrinya," jawabnya, sambil menunjukkan foto suamiku dari ponselnya. "Coba Mbak lihat, ini foto suaminya, Pak Wiyadinata yang baru saja check-in." "Oh iya Bu, maaf. Pak Wiyadinata ada di kamar nomor 201, lantai 3. Silakan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya," kata resepsionis itu dengan cepat, seakan tidak ingin berlama-lama berbicara. Tanpa basa-basi, Rina langsung menggenggam tanganku erat. Aku hanya bisa pasrah mengikuti langkahnya, masih bingung dan cemas. Kenapa suamiku bisa check-in ke hotel? Itu benar-benar tidak biasa. Seingatku, dia tak pernah sekalipun melakukan hal seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada masalah yang lebih serius dari yang aku bayangkan? Aku ingin bertanya lebih banyak pada Rina, tetapi dia hanya diam. Aku bisa merasakan ketegangan yang ada di tubuhnya. Biasanya dia selalu penuh canda, tetapi kali ini wajahnya sangat serius dan marah. Aku semakin bingung. Hatiku berdegup kencang, dan rasa takut mulai menyelimuti diriku. Setiap langkah yang kami ambil menuju lift terasa semakin berat. Di dalam lift, aku mencoba untuk berbicara dengannya lagi. "Rina, kenapa kamu diam saja? Apa yang sebenarnya terjadi?" Tanyaku dengan cemas.
Tapi Rina hanya menatapku dengan tajam dan berkata dengan suara yang serak, "Udah deh, kamu diam dulu. Nanti kamu juga akan tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kita lihat aja nanti." Kata-katanya membuatku terdiam, semakin terperangkap dalam kebingunganku. Rina biasanya tidak pernah seperti ini. Dia bukan tipe orang yang suka membiarkan orang lain bingung tanpa penjelasan. Tapi kali ini, dia tampaknya menyimpan sesuatu yang sangat besar, yang mungkin saja membuatnya marah dan emosi seperti itu. Kami akhirnya sampai di lantai 3 dan mencari kamar 201. Rina, dengan langkah yang penuh amarah, mengetuk pintu kamar itu dengan keras. Aku terkejut melihatnya begitu brutal dan kasar. Aku sempat khawatir jika cara dia mengetuk pintu itu bisa membuat masalah semakin besar. "Kamu nggak usah khawatir, nanti kamu juga akan tahu," ujar Rina dengan suara rendah, seakan menenangkan aku meskipun wajahnya menunjukkan ketegangan yang sangat besar. Dia memandangku dengan mata yang penuh kemarahan dan kesal, seolah siap meledak kapan saja. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Semua perasaan ini mengalir begitu saja. Semakin membuat aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Keinginan untuk tahu kebenaran semakin mendalam, namun aku merasa sangat takut dengan apa yang aku temui. Rina mengetuk pintu dengan lebih keras lagi. Kali ini tidak sabaran. "Pak Wiyadinata, buka pintunya," teriaknya dengan nada yang penuh amarah. Aku melihat wajahnya yang memerah, jantungku berdebar lebih kencang. Aku sudah tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Apa yang ada di balik pintu kamar itu? Apa yang akan terjadi setelah pintu itu terbuka? Suasana di sekitar kami sepertinya semakin menegang. Aku bisa merasakan udara yang semakin berat dan penuh ketegangan. Sepertinya jawaban atas semua pertanyaanku akan segera datang. Namun apakah aku siap menghadapinya? Aku merasa sangat cemas dan bingung saat sahabatku, Rina, membimbingku menuju kamar yang disebutkan resepsionis. Ketegangan mulai membayangi, dan aku semakin khawatir akan apa yang akan kami temui di balik pintu itu. Sesampainya di depan kamar, Rina mengetuk pintunya dengan keras. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat, berharap bisa menemukan jawaban atas segala kebingunganku. Tiba-tiba pintu terbuka, dan aku terkejut bukan main. Di depan kami berdiri Sarah, yang tampak baru saja keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk. Aku terpaku, bingung. Apa yang sedang terjadi? Tadi aku diberitahu bahwa suamiku yang check-in, lalu kenapa Sarah yang ada di sana? Tubuhku terasa lemas, dan aku hampir tidak bisa berdiri. Sahabatku, yang terlihat sangat marah, segera menyadarkanku dan membantuku masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, aku semakin terkejut melihat suamiku terbaring di atas kasur, hanya tertutup selimut tanpa pakaian. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua ini terasa begitu surreal, seolah aku sedang berada dalam mimpi buruk. Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Wajahku pucat, tubuhku gemetar. Apa yang aku lihat ini? Aku tidak bisa mempercayainya. Suamiku dan Sarah di sini, bersama-sama dalam keadaan yang sangat membingungkan. Rina, yang juga terlihat sangat marah, tidak bisa menahan emosinya. Dia berteriak dan meluapkan kekesalan dengan sangat intens. Aku merasa sangat terhimpit, tak mampu bergerak atau berbicara. Aku ingin menanyakan apa yang terjadi, namun kata-kata tidak keluar dari mulutku. Sahabatku terus berbicara dengan tegas, meski aku masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Aku tetap terdiam, bingung, dan sangat lelah secara emosional. Rina berusaha untuk berbicara dengan suamiku, meminta penjelasan, tetapi situasi semakin kacau. Aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa di udara, namun aku masih belum bisa memahami sepenuhnya apa yang telah terjadi. Semua ini begitu mengejutkan, dan aku merasa begitu tak berdaya. Meskipun begitu, aku mencoba untuk tetap tenang, berharap ada penjelasan yang bisa memberikan pencerahan atas apa yang terjadi. Namun saat itu, aku merasa sangat patah hati. Perasaan kesal, bingung, dan terluka membanjiri hatiku. Aku hanya bisa berharap untuk segera mendapatkan jawaban atas semua kebingunganku ini. Aku terkejut dan kebingungan ketika membuka mataku. Semua terasa kabur, dan aku tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi.
Tangan suamiku terlihat memerah, wajahnya tampak kacau, dan aku merasa semakin lemah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Perasaan campur aduk memenuhi hatiku. Segalanya terasa gelap. Aku ingin menenangkan diriku, tapi sepertinya kekacauan ini sudah tidak bisa dihentikan. Setelah beberapa saat, aku perlahan mulai sadar. Aku masih berada di kamar hotel yang sama, namun sekarang ada suara ramai di sekitarku. Banyak orang berbicara, dan aku mendengar suara polisi serta petugas hotel yang sedang bertugas. Aku merasa sangat lemah dan terkejut dengan apa yang terjadi. Petugas hotel membantu aku untuk berdiri dan menuju mobil polisi. Kami semua akan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait keributan yang terjadi di kamar tersebut. Sahabatku, suamiku, dan Sarah sudah dibawa ke sana terlebih dahulu. Aku merasa sangat bingung dan lelah. Badanku rasanya tak lagi kuat untuk bergerak. Di kantor polisi, aku masih merasa terkejut dan tidak mampu berpikir dengan jernih. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh polisi terdengar samar, dan aku hanya bisa duduk terdiam, memproses semuanya dalam kebingunganku. Aku merasa seolah semua ini adalah mimpi buruk, dan aku ingin segera bangun. Namun, kenyataan itu begitu nyata, dan aku tak bisa menghindarinya. Aku hanya bisa duduk dengan perasaan hancur. Sahabatku, yang begitu marah dan terluka, terpaksa menghadapi akibat dari tindakannya. Meski dia harus menjalani hukuman, dia mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Baginya, membela aku adalah hal yang lebih penting daripada apapun. Dia berkata bahwa jika tidak ada petugas yang datang, mungkin saja keadaannya akan lebih buruk. Setelah beberapa jam, aku mengetahui bahwa sahabatku hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa bulan karena perbuatannya. Aku merasa lega meskipun keadaannya tidak sempurna. Aku menyadari betapa berharganya dia sebagai sahabat yang selalu ada untukku, yang bahkan berani mengorbankan dirinya demi aku. Namun, aku juga tidak bisa menahan rasa kecewa dan sakit hati. Suamiku dan Sarah, yang selama ini aku percayakan telah menghancurkan segalanya. Aku merasa sangat terkhianati. Suamiku, yang dulu aku bantu dari bawah, ternyata lebih memilih untuk mengkhianatiku dengan perselingkuhannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Perasaan kesal dan kecewa itu terus membara di dalam hatiku. Aku membuat keputusan yang sulit. Aku tidak ingin lagi ada hubungan apapun dengan suamiku. Aku mengurus gugatan cerai dan bertekad untuk melanjutkan hidup tanpa dia. Keputusan ini sudah final. Aku merasa sudah cukup diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami, tapi ternyata dia tak pernah menghargainya. Tidak ada yang lebih penting bagiku sekarang selain kebahagiaan dan ketenangan batin. Dengan segala keputusan yang telah aku ambil, aku tidak memberikan apapun kepada suamiku. Semua harta yang kami miliki, mulai dari rumah hingga toko, kini menjadi hakku. Semua itu menjadi keputusan dari pengadilan yang tidak bisa aku pungkiri. Aku ingin melangkah maju dan memperbaiki hidupku tanpa terbelenggu oleh masa lalu yang menyakitkan. Namun, meskipun hatiku terasa hancur, aku tidak bisa membiarkan sahabatku menanggung kesalahannya sendiri. Aku membantunya dengan memberikan jaminan agar dia bisa bebas dari penjara. Aku ingin dia tahu bahwa aku sangat berterima kasih padanya atas segala yang telah dia lakukan untukku. Meskipun aku sedang terluka, aku tahu bahwa dia adalah sahabat sejati yang tidak akan pernah meninggalkanku. Dengan segala yang telah terjadi, aku mencoba untuk bangkit dan menjalani hidupku kembali. Aku tidak akan membiarkan rasa sakit itu menghentikan langkahku. Aku ingin bahagia, meskipun rasa kecewa dan kesedihan itu masih ada di dalam hatiku. Aku berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anakku dan keluargaku. Aku ingin anakku tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang dan kebahagiaan, jauh dari segala masalah yang selama ini menghantui hidupku. Meski hati ini masih terluka, aku belajar untuk berdamai dengan diriku sendiri. Setiap langkah yang aku ambil adalah untuk kebahagiaan masa depan yang lebih baik. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menguasai diriku. Aku akan terus melangkah meskipun setiap langkah terasa begitu berat. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Semoga kalian selalu diberkahi kesehatan dan kebahagiaan. Jangan lupa untuk terus mendukung perjalanan hidupku.
Dan semoga kita bisa terus belajar untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita.